Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setiap murid Kristus yang sudah menjadi pengikut Kristus, itu dia harus mau dan tidak, itu dia yang sudah mendapatkan beberapa hal dalam dirinya dan yang sudah melakukan hal itu. Yang pertama adalah murid Kristus itu adalah mereka yang sudah menerima panggilan Tuhan. Coba baca 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang hidup di bumi ini, kita hidup di dalam masalah, tidak luput dari masalah. Baik itu masalah dosa, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, dan masalah yang lain. Jadi setiap orang yang sudah menjadi murid Kristus itu, dia tidak luput dari masalah. Maka itu setiap orang yang menjadi murid Kristus, mau dan tidak, dia harus lari kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Karena Tuhan itu akan memberikan kelegaan, akan memberikan pertolongan, akan menolong kita di dalam semua tugas kita, tanggung jawab kita, apapun, baik di dalam keluarga, pelayanan, maupun tugas dan profesi yang lain. Ini adalah undangan Tuhan kepada setiap murid Kristus. Itu dia tidak bisa mengadu dan mencari pertolongan kepada lain, tapi dia harus mengandalkan Tuhan. Dia harus melibatkan Tuhan. Dia harus menaruh harapan kepada Tuhan dalam semua kehidupan, sebab Tuhan satu-satunya yang akan memberikan jalan keluar atas masalah, dan Tuhan satu-satunya yang akan terus memberikan pertolongan di dalam kehidupan. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi setiap orang yang menjadi murid Kristus, setiap orang yang menjadi agen Tuhan dalam kehidupan, masalah, persoalan, itu orang yang selalu lari kepada Tuhan, karena Tuhan terus memberikan pertolongan dan dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan menolong atas semua tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah ayat yang ke-29, coba setoran baca. Ikulah aku yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua adalah murid yang ingin menjadi agen perubahan. Yang kedua adalah melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Pikulah aku yang kupasan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan mendapatkan ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat kerbau di sawah itu ada kuk beban di atas kerbau. Mau dan tidak, resiko dari kerbau harus tarik dalam rangka dia membaca sawah atau tanah. Kita sebagai murid Kristus, kita sebagai pekerja gereja, apa tanggung jawab kuk yang Tuhan sudah kasih di atas kita? Baik itu tingkat koordinator, pengurus kelasis, jemaat, sering orang menganggap pelayanan tanggung jawab yang mulia, tugas yang dikasih itu beban, tapi itu kehormatan Tuhan kepada kita semua. Ada amin? Amin. Secara manusia kita rasa beban, secara manusia itu kita merasa itu hukuman dari Tuhan.
tetapi Tuhan menghargai kami. Sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai agen perubahan Tuhan, kita siap memikul kuk yang Tuhan sudah taruh di atas kita sebagai kepala keluarga. Jadi kepala keluarga yang baik, ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang baik, sebagai gembala, jadi gembala yang baik, penatua yang baik, bahkan tugas dan profesi yang lain. Kita menjadi lilin, terang, garam sebagai agen perubahan. Perubahan itu dari pikiran kita, hati kita, pribadi kita, sehingga maksud Tuhan mengutus kita dapat terwujud dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, sebagai agen perubahan itu, yang ketiga, dia harus belajar dari Kristus sebagai guru. Ayat 29 sekali lagi baca di bagian dari pasal yang tadi, ayat 29. Ikulah buku yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar dari Yesus. Tadi pembinaan warga gereja itu dibina supaya menjadi serupa dengan Kristus. Kita semuanya ini belajar dari tokoh, yaitu Yesus. Sebab apa? Ada apa yang kita harus belajar dari Yesus? Sebab dia lemah lembut. Apalagi rendah hati. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Kita sebagai pekerja gereja, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita berguru kepada Yesus sebagai guru agung kita. Tuhan menyiapkan 12 murid, tapi satu jadi Yudas, dan mereka melanjutkan tugas pelayanan. Sekarang ada di kita. Kita selalu belajar dari Kristus, ya. Sebab ada hal-hal yang kita harus ambil, yaitu dia lemah lembut, rendah hati. Jadi lemah lembut dan rendah hati itu berasal dari buah-buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan lain-lain sebagainya. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia memiliki nilai-nilai yang benar dan baik. Kita tidak bisa jadi seperti Yesus, tetapi kita belajar hal-hal yang kita bisa belajar dari dia, dan itulah yang kita harus lakukan. Sehingga lewat hidup dan pelayanan kita menjadi berkat Tuhan. Kita tadi bicara tentang berubah untuk menjadi kuat. Perubahan. Yang menjadi agen perubahan itu bukan orang lain. Kita yang hari ini duduk di sini. Besok kita akan duduk. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi agen perubahan dalam keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita sudah memberikan tema bahwa sore hari ini menjadi murid Kristus sebagai agen perubahan dalam kehidupan.